Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Safitri, NIM 7211419191 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019 akan mempresentasikan bab tentang implikasi etis dari teknologi informasi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi informal perilaku baik yang tetap konstan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua, ada etika. Etika adalah kepercayaan, standar, dan teladan yang ditujukan sebagai panduan untuk individu dan masyarakat. Etika bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kemudian ada hukum, yaitu peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah di mana terdapat hukuman jika tidak dipatuhi. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Hukum komputer di Amerika Serikat telah diterapkan untuk mengatasi hal-hal seperti hak dan pembatasan atas data, privasi, kejahatan komputer, dan paten piranti lunak. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Yang pertama, kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Yang kedua, bagaimana budaya etika diterapkan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama, kredo perusahaan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Yang kedua, program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai desain untuk memberikan petunjuk pada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etiknya. Terkadang kode etik ini merupakan adaptasi dari kode etik untuk industri atau profesi tertentu. Selanjutnya, meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi dengan satu sama lain dengan elemen lingkungan perusahaan. Selanjutnya, alasan dibalik etika komputer. Etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Seorang CEO harus yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan oleh seluruh perusahaan etis. Selanjutnya, alasan penting etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita ingin lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaknampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Kemudian terdapat beberapa hak. Yang pertama, hak sosial dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Kemudian yang kedua ada hak privasi. Menurut Mason, para pembuat keputusan seringkali melanggar hak privasi seseorang untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga ada hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai oleh non-komputer. Kemudian yang keempat, hak kepemilikan. Vendor piranti lunak dapat menghindari pencurian atas kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan hukum paten. Kemudian yang kelima ada hak mendapatkan akses. Kebanyakan informasi telah dikonversikan ke basis data komersial sehingga membuat ketersediaan untuk masyarakat berkurang. Kemudian selanjutnya audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya pentingnya objektivitas. Agar auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasihat. Yang selanjutnya terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal. Yang pertama ada audit finansial, untuk memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua, auditor operasional. Auditor operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Yang ketiga, audit berkelanjutan.
Sama dengan audit internal, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Internal mempelajari sistem yang sudah ada. Yang keempat, ada desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada, namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama, kode etik. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan suatu keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keharusan moral umum. Kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Yang kedua, kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli piranti lunak pada sistem dan terdiri atas ekspektasi dari 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ada pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber, diantaranya adalah mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Yang selanjutnya, etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang keenam, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan oleh sumber daya informasi. Selanjutnya, pengaruh Sarbanes-Oxley. Jika dahulu sebelum tahun 2002 tidak ada alasan yang kuat mengapa CIO menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan, sekarang alasan itu sudah ada. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.